Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, anak Ustadz. Pagi, Ustaz. Kabar semuanya sehat? Apa pelajaran kita hari ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baik dan indahnya agar kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita persilakan untuk kepada ketua kelas untuk membimbing dan membawakan doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita panjatkan doa tadi Allah permudahkan langkah dan urusan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang nantinya terus agar bermanfaat bagi diri kita dan banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustadz coba absen dulu satu persatu. Siapa yang hadir atau siapa yang tidak hadir. Oke, Juan Daisan, Mahardani, Alvin, ada Alvin? Oke, Adnan, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit atau enggak? Ada, semua hadir ya, alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga nantinya, ingatlah anak-anak Ustadz semuanya, pembelajaran itu hanya menjadi tolak ukur kalian agar kalian itu menjadi pribadi yang luar biasa. Sehingga hari ini pelajaran-pelajaran yang kalian gali, pelajaran-pelajaran yang kalian tempuh hari ini akan menjadikan diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga nantinya kalian mampu bermanfaat di masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada beberapa yang saya sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita mengetahui tentang teks prosedur. Kemudian kita siswa mengetahui apa saja struktur dari teks prosedur tersebut. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi isi dari teks prosedur tersebut. Kemudian siswa dapat membuat isi dari teks prosedur tersebut. Kemudian siswa dapat menyampaikan dan mengutarakan isi dari teks prosedur yang dibuatnya. Kemudian siswa dapat menyimpulkan dari apa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik anak, teks prosedur. Oke, teks prosedur adalah teks yang berisikan membuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Kemudian strukturnya pertama tujuan, kemudian langkah-langkah, yang keempat penegasan ulang, atau penutup. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya, Ustadz jelaskan tentang yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau membuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Artinya apa?
ketika kita mau membuat suatu teks prosedur, maka di situ ada langkah-langkah, ya kan? Bagaimana cara membuat ini, kan seperti itu. Nah, sehingga apa yang mau kita buat nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada beberapa strukturnya. Yang pertama adalah tujuannya. Nah, maksud di sini tujuannya apa? Kan di situ tujuan bagaimana kita membuat teks prosedur itu. Contohnya kita membuat suatu hal, ada tujuannya. Nah, kemudian langkah-langkahnya atau terapan-terapan, step by step. Pertamanya apa, kedua apa, seperti itu. Paham semuanya? Kemudian ada bahan atau alat. Nah, setiap sesuatu hal yang mau kita buat, itu pasti ada bahan atau alat atau ada petunjuknya. Benar apa benar? Makanya di situ ditujukan ada kata perintah, ada kalimat untuk penunjuk, ada kalimat penghubung dan lain sebagainya. Kemudian penegasan ulang atau penutup. Nah, jadi di akhir nanti teks prosedur itu ada kalimat penegas, ada kalimat yang diulang untuk membuat suatu hal itu, sehingga kita tahu bagaimana nanti membuatnya untuk isi teks prosedur itu. Maka isi teks prosedur itu nanti akan menunjukkan sesuatu hal bentuk bagaimana langkah-langkah atau membuat atau petunjuk arah, resep dan lain sebagainya. Paham sampai di sini kira-kira anak-anak Ustaz? Oke, baik, untuk itu anak-anak Ustaz, sebelum itu untuk kita lebih semangat lagi di pagi hari yang cerah ini, Ustaz mau coba kalian untuk biar lebih bersemangat. Sepakat kira-kira? Oke, kita coba dulu ya. Yel dulu sekali lagi, kita coba Ustaz. Tepuk semangat. Semangat. Oke, biar lebih semangat lagi belajar. Oke, untuk itu Ustaz mau coba sebelum kita buka diskusi, kan gitu kan, untuk kalian untuk berdiskusi satu dengan yang lainnya. Coba sekarang Ustaz bagikan ya menjadi satu kelompok 2 orang untuk membuat isi tentang teks prosedur ini. Bisa kira-kira mana Ustaz? Oke, coba sekarang kelompoknya Iwan Isan dengan ini. Bagi kelompoknya 1, 2, kemudian Aris, ini kelompoknya berdua, kemudian si Alif dengan si Hamzah. Oke, itu menjadi kelompoknya untuk bahan diskusi kalian. Bisa kira-kira anak-anak Ustaz semuanya? Coba semuanya sekarang dikerjakan untuk membuat teks prosedur. Bisa semuanya? Seperti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Oke, silakan. Disilakan. Oke, anak-anak Ustaz, sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai semuanya. Coba rapikan kembali kursi kalian. Bagaimana tadi awal? Baik, anak Ustaz. Oke, Ustaz coba mau tunjuk satu dari antara kelompok-kelompok kalian yang tadi yang Ustaz sudah berikan tugas untuk membuat teks prosedur. Coba siapa yang mau untuk menyampaikan isi yang membuat dari teks prosedur ini? Siapa? Kelompok mana yang mau? Oh ya, Alif silakan ke depan untuk menjelaskan. Ya, adapun judul untuk teks prosedur kali ini dari kelompok kami adalah memasak mie Indomie goreng. Tepuk tangan dulu untuk Jadi Indomie goreng ini adalah salah satu makanan favorit bagi anak muda zaman sekarang. Walaupun nggak sehat, tapi masih dikonsumsi oleh anak muda zaman sekarang karena rasanya yang lezat dan mudah untuk dibuat. Adapun langkah-langkah dalam membuat masak Indomie adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merebus air, yaitu didihkan air di dalam panci secukupnya hingga mendidih. Yang kedua, kita masukkan mie-nya ke dalam air yang mendidih tersebut selama kurang lebih 3 menit hingga matang. Balikan mie-nya perlahan setelah bagian bawahnya lunak agar matang merata. Yang ketiga, tiriskan mie. Setelah matang, segera tiriskan mie dan sisihkan beberapa sendok makan air rebusan jika perlu. Yang keempat, campurkan dengan bumbu, yaitu tuangkan bumbu ke dalam mangkok atau sebuah wadah, lalu tambahkan mie yang sudah ditiriskan sebelumnya, aduk hingga merata hingga tercampur semuanya. Yang kelima atau yang terakhir,
Indomie siap dinikmati untuk orang yang membuatnya. Syukur. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita. Anak-anak Ustadz semua, baik semua anak-anak Ustadz semuanya. Tadi sudah disampaikan sama kawan kita bagaimana tentang pembuatan tentang teks seperti yang disampaikan sama kawan kita tadi si Alif, ada tujuannya, langkah-langkahnya, bahan dan alat, dan penegasan serta penutup. Oke, untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa anak Ustadz siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Ya, Juanda. Kesimpulannya adalah teks prosedur ini memiliki langkah-langkah, kemudian memiliki ciri kebahasaan mengarah ke kalimat petunjuk. Iya benar, teks prosedur ini memiliki langkah. Siapa lagi yang bisa melengkapi kesimpulan untuk pembelajaran tentang teks prosedur hari ini? Yang bisa? Ya, Nan, silakan. Lengkapannya adalah teks prosedur juga membawa kita untuk membuat suatu hal yang berisikan sebuah petunjuk. Iya, benar sekali. Jadi tentang yang kita pelajari hari ini tentang teks prosedur adalah bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu hal seperti yang kita inginkan. Oke, untuk itu anak-anak semuanya, semoga pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang kita pelajari hari ini juga bisa senantiasa menambah keilmuan di dalam diri kita. Untuk itu, sebelum Ustadz mau tutup pembelajaran kita hari ini, Ustadz mau coba dulu dengarkan yel-yel kalian sekali lagi. Bisa kira-kira? Bisa. Untuk biar lebih semangat lagi dalam pembelajaran berikutnya. Kita buat semangat. Semangat. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Tapi dari kurang Ustadz mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.